Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah kiriman dari teman subscriber kita yang bernama Nur Fitri Rahmadani. Sebuah kisah yang berjudul Janji Sang Kekasih. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman horor dan pengen dibawakan di channel ini, teman-teman bisa hubungi langsung kontak admin kami yang sudah saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sudah hampir tengah malam melewati pematang sawah serta kebun kopi milik warga. Bapak melajukan motor dengan pelan. Hembusan angin malam membuatku yang ada di belakang menggigil karena dingin. "Bapak kok milih jalur muter? Kan bisa lewat situ saja di tengah kebun," tanyaku pada bapak. "Jangan, biarpun deket, jangan sekali-kali Neng milih jalan itu pas malam," jawab bapak membuatku penasaran. "Loh, emang kenapa pak?" tanyaku ingin tahu. "Banyak ular lewat pas malam gini," terang bapak padaku. Aku sebenarnya tidak terlalu percaya karena sudah beberapa kali aku dan Kak Saldi melewati jalan itu bila pulang kerja sore atau malam. Tidak pernah menemukan sesuatu atau ular yang seperti yang dikatakan oleh bapak. Hanya beberapa kali bulu kuduku meremang saat lewat di jalan itu saat malam hari. Beberapa menit kami sudah sampai di rumah. Segera aku menuju kamar mandi untuk mencuci kaki, lalu berjalan memasuki kamar untuk berganti pakaian. Ingin mandi namun badanku menggigil kedinginan gara-gara perjalanan tadi. Padahal badan rasanya sangat bau dengan keringat yang membuatku tidak nyaman. Suara dering telepon dari HP-ku. Segera aku yang saat itu sedang mengganti pakaian meraih ponsel yang tergeletak di atas kasur. Aku lihat nama yang terpampang. Saat tahu telepon itu berasal dari Kak Saldi, segera aku mengangkatnya. "Halo, assalamualaikum kak. Ada apa kok telepon jam segini?" ucapku penasaran. "Waalaikumsalam. Kakak cuma kangen dek," jawab Kak Saldi di balik telepon. "Aduh, baru juga sehari gak ketemu aku udah kangen aja," ucapku tertawa. "Ya iyalah, kamu kan adik satu-satunya. Kamu emang gak kangen?" tanya Kak Saldi. "Kangen lah kak, masa enggak?" jawabku jujur. Maklum kami dua bersaudara, jadi kakak sangat menjagaku serta tidak ingin terjadi apa-apa dengan adiknya mungkin. Makanya dia selalu memberiku perhatian yang mungkin menurut orang lain terlalu berlebihan. "Kangen apanya coba?" tanyanya lagi. Kangen apa ya? Kangen pengen dibeliin mie pangsit kak," jawabku tertawa. "Itu mah namanya pengen gratis lagi," ucap Kak Saldi. Aku dengar ia menguap. "Udah ngantuk ya kak? Ya udah tidur, ini juga aku udah mau tidur," ucapku padanya. Kasihan juga rasanya, pasti Kak Saldi sangat capek dengan pekerjaannya itu seharian. "Ya udah dek, kakak tidur dulu ya. Kamu juga tidur sono. Jangan lupa baca doa," balasnya kemudian menutup telepon. Aku yang sudah berganti pakaian merebahkan badan di atas kasur. Pergelangan tanganku rasanya sangat capek karena seharian terus bergerak. Kembali terbayang wajah Tias saat di parkiran tadi. Pemasang wajah seakan tidak terima melihatku berboncengan dengan Ridwan. Apa dia menyukaiku? Tanyaku pada diri sendiri. Namun langsung aku tepis, tidak mau terlalu berharap atau menerka-nerka sesuatu yang tidak pasti. Kututup wajahku dengan bantal, tidak butuh waktu lama aku terlelap. Pagi sekali aku terbangun saat suara kokok ayam nyaring terdengar di telingaku. Setengah sadar aku membuka mata melihat jam di ponselku. Pukul 5 pagi. Segera bangun dengan langkah malas menuju kamar mandi. Ibu sudah ada di dapur memasak perbekalan untuknya di kebun nanti, serta sarapan untukku. Sehabis mandi langsung melaksanakan sholat subuh lalu bersiap-siap lagi untuk bekerja. Sebelum itu mencomot beberapa potong tempe goreng yang ada di atas meja. Aku memang sangat jarang makan pagi, soalnya pasti males karena rasa ngantuk yang sedikit masih terasa. Ibu dan bapak sudah pergi terlebih dahulu ke kebun.
Katanya sarapannya nanti saja setelah sampai di sana. Kututup pintu rumah lalu berjalan ke depan jalan desa guna menunggu ojek. Sempat ingin kembali berjalan, namun rasa letih di badan masih terasa akibat lembur kemarin. Saat tengah sibuk memperhatikan tukang ojek yang tidak kunjung lewat, sebuah motor berhenti di depanku. Motor yang kemarin sempat hampir saja menyerempetku saat berjalan kaki ke pabrik. "Loh, Tias?" ujarku saat melihat dia membuka helm sambil memasang senyum padaku. "Lagi ngapain?" tanyanya. "Nungguin ojek nih." "Nungguin ojek atau nungguin aku?" tukasnya masih dengan senyumnya. "Idih GR, beneran lagi nungguin ojek tahu?" sungutku meyakinkan. "Ya udah ayo bareng aku aja, anggap aja tukang ojek," balasnya tertawa. Tidak punya pilihan juga karena takut terlambat, aku mengiyakan tawaran dari Tias. Emang tiap pagi gak ada yang nganterin?" tanya Tias sembari menatapku dari kaca spion. "Biasanya ada," jawabku singkat. "Siapa? Cowok yang bareng kamu kemarin?" tanyanya lagi menebak. "Oh enggak lah, biasanya dianterin abang atau enggak bapak." Terangku tidak mau membuatnya berpikiran yang tidak-tidak. "Oh, punya abang? Cowok yang kemarin namanya siapa emang?" Kembali Tias menanyakan tentang Ridwan. "Itu namanya Ridwan. Dia kayaknya suka padamu deh," ujarnya membuatku batuk. "Udah tahu keles," batinku. "Atau juga sih, lagian aku nggak pernah nanggepin," jawabku. Terlihat Tias sedikit tersenyum mendengar jawabanku. Beberapa menit kami sudah sampai di gerbang masuk pabrik. Beberapa pasang mata memperhatikan kami berdua yang berboncengan masuk ke dalam parkiran motor. Aku lihat Ridwan yang sedang berbincang dengan Pak Indra di pos satpam memperhatikan kami tajam dengan tatapannya yang tidak berhenti mengikuti hingga aku turun dari motor Tias dan memandangnya balik. Dia mengalihkan pandangan kembali berbincang dengan Pak Indra. "Makasih ya," ucapku pada Tias yang masih duduk di atas motor. "Sama-sama, lain kali kalau nggak ada yang jemput antar, bisa minta tolong padaku kok, anggap aja tukang ojek pribadi," balasnya tersenyum dan melepaskan helm. Dua sahabatku berlari menghampiriku yang sudah berjalan menaiki tangga lantai 2 tempat ruanganku bekerja. Tadi kata Pak Indra kamu diponceng Tias?" tanya Cindy dengan nafas ngos-ngosan. Aku hanya membalas dengan anggukan. "Astaga Fitri, baru aja kenalan kemarin udah disikat aja nih," timbal Rizna berjalan di sampingku. "Enggak, itu cuma kebetulan ketemu kok, udah jangan bahas itu lagi. Masih pagi udah bahas gituan," terangku sewot malas mendengar mereka berdua membahas cowok, padahal masih pagi. Seorang perempuan menyenggolku seperti sengaja, hampir membuatku terjatuh. Untung ada Rizna dan Cindy yang sigap menahanku. Meli, lagi-lagi wanita satu ini selalu membuatku menggelengkan kepala dengan sikapnya itu. Dia hanya menoleh dengan senyum licik, kemudian kembali melanjutkan berjalan dengan beberapa antek-antek yang mengikutinya dari belakang. "Tuh nenek lampir kenapa sih? Masih pagi udah bikin mood hancur," sungut Cindy marah. "Udah gak usah diladenin," ujarku menenangkan. Aku tersenyum dan menyapa Teh Mila yang berdiri di depan pintu ruangannya. Dia membalas senyumku. Sejak kapan kamu dekat dengan Teh Mila?" tanya Rizna mungkin heran melihatku dan Teh Mila yang mulai akrab. Padahal dulu kami tidak terlalu dekat. Malah aku takut menyapanya terlebih dahulu karena berpikir mungkin dia galak. Namun nyatanya tidak. "Sejak kemarin sih kayaknya waktu Teh Mila bantuin aku nyelesain kerjaan," jawabku. "Ah, benar. Ternyata Teh Mila orangnya baik ya," timbal Cindy. Sempat berpapasan dengan Tias yang hendak berjalan ke ruangannya dengan tersenyum padaku. Aku membalas senyumnya. "Dingin ya Riz?" ucap Cindy pada Rizna pura-pura tidak melihat. "Iya dingin ya, kayak ada apa gitu," balas Rizna mengiyakan perkataan Cindy. Aku tidak menjawab, melangkah terlebih dahulu memasuki ruangan, lalu duduk di mejaku. Bel istirahat berbunyi, aku segera mengajak Rizna dan Cindy ke warung karena rasa haus yang sudah sedari tadi aku tahan. Cuaca hari ini lumayan panas, apalagi mejaku dekat dengan jendela, jadi pancaran cahaya matahari langsung masuk ke ruangan. "Nih, keringatnya tuh dilap dulu, udah kayak gorengan." Ridwan menyodorkan sapu tangan padaku saat kami berpapasan di depan pintu. Iya sih, kurasakan wajah serta rambutku yang berkeringat karena hawa panas. Tidak enak menolak, aku menerima sapu tangan itu sembari mengucapkan terima kasih. Ridwan terlihat bahagia, kemudian berjalan mendahuluiku yang menunggu Rizna dan Cindy
yang masih ada di dalam. Dengan senyumnya Ridwan melangkah menuruni tangga. Aku hampir melonjak kaget saat tiba-tiba sebuah tepukan di pundakku dari belakang. Astagfirullah, kamu bikin kaget, ujarku setelah tahu orang itu adalah Tias. Maaf, gak sempet nyapa dulu, balas Tias dengan menahan tawa. Nungguin siapa? Tanyanya lagi padaku yang masih menstabilkan degupan jantung. Ini nungguin Risna sama Cindy, jawabku menunjuk ke Risna dan Cindy yang berjalan ke arah kami di dalam ruangan. Tias, ternyata ada apa ini? Ujar Cindy saat sampai dan melihat Tias yang berdiri di dekatku. Tias hanya tersenyum menanggapi ucapan dari Cindy. Ya udah, ayo deh, warung. Udah haus banget nih, ajakku kepada kedua sahabatku itu. Aku boleh gabung gak nih? Tanya Tias saat kami bertiga sudah hendak melangkah pergi. Boleh kok, boleh, timbal Risna. Aku sebenarnya ingin menolak, tapi karena Risna terlebih dahulu mengiyakan, aku hanya ikut memperbolehkan. Kami berempat pun berjalan ke warung. Baru saja hampir sampai di warung, Ridwan datang dari belakang, lalu mensejajarkan langkahnya di sampingku. Aku menoleh padanya. Kamu mau kemana? Tanya Ridwan padaku sembari memberikan senyuman. Tias yang dari tadi berjalan di belakangku maju dan ikut berjalan di sampingku. Bahagia dikelilingi dua orang pengawal, aku sangat kikuk. Apalagi saat beberapa pasang mata dari karyawan lain memperhatikan kami. Beresiko orang cantik ya gini, Risna dan Cindy berbisik di belakangku. Aku mau ke warung buat makan siang, Rid, jawabku membalas pertanyaan Ridwan tadi. Ya udah, aku ikut gabung ya, ucap Ridwan. Tiba-tiba Tias menggandeng tanganku berjalan lebih cepat, kemudian menyuruhku duduk di salah satu meja kosong di warung itu. Tungguin aku, teriak Risna berjalan mengejar kami diikuti oleh Cindy. Ridwan yang melihat itu berjalan memutar arah dan pergi entah kemana. Sempat memberikan senyum padaku sebelum ia pergi. Aku membalas senyumnya, kasihan juga melihatnya seperti itu. Padahal tadi sebenarnya aku ingin mengiyakan, namun keburu tanganku ditarik oleh Tias. Aku juga tidak mengerti mengapa Tias melakukan itu. Kamu mau makan apa, guys? Tanyaku pada mereka bertiga. Aku pesen yang biasa aja deh, jawab Cindy. Aku juga, timbal Risna. Kalau kamu, Yas? Tanyaku pada Tias yang hanya terdiam memandangiku. Cantik, ucapnya membuatku merautkan alis. Ah? Tanyaku memastikan apa yang aku dengar. Kamu cantik, Fitri, ucapnya lagi menambah volume suaranya. Aku yang mendengar itu cukup terkejut dan salah tingkah, apalagi banyak karyawan lain yang menoleh ke meja kami memperhatikan. Aku gak jadi makan, lihat kamu aja udah kenyang, ujar Tias kembali kemudian berdiri pergi, masih dengan senyumnya yang terukir di bibir. Aku hanya terdiam tidak mengerti. Kayaknya Tias suka sama kamu, Fit, ucap Risna setelah Tias sudah tidak ada di situ. Bertambah lagi deh cowok yang ngefans sama Fitri, tambah bikin si Meli iri pasti, timbal Cindy tertawa. Aku hanya pura-pura tidak mendengar itu, lagian aku dan Tias kan baru kenal. Memang sih sikapnya yang baik dan senyum bibirnya yang selalu ia pasang saat berpapasan denganku mampu membuatku sedikit nyaman. Kami bertiga yang selesai makan kembali berjalan masuk ke pabrik. Sempat melewati Ridwan yang menikmati sebatang kopi dan rokok bersama Pak Indra. Neng Fitri dari mana? Tadi Mas Ridwan cerita tentang Neng Fitri loh. Katanya dia sayang dengan Neng Fitri, ucap Pak Indra padaku. Ridwan yang mendengar Pak Indra berkata seperti itu terlihat terkejut dan segera masuk ke dalam toilet pos dengan tergesa-gesa. Langsung kebelat, ucap Ridwan yang aku tebak pasti itu hanya alasan saja. Pak Indra yang melihat tingkah Ridwan hanya tertawa. Mari Pak, masuk dulu, pamitku pada Pak Indra tidak menanggapi ucapannya tadi. Toh aku juga memang sudah tahu akan hal itu, namun bukannya apa-apa. Aku tidak mau menjadi korban selanjutnya dari Ridwan. Walaupun aku sendiri tidak pernah melihatnya menggoda karyawan di pabrik ini, malah aku pernah melihat ia seperti menghindari wanita yang ingin berkenalan dengannya. Tapi entahlah, otakku sudah terlanjur berpikiran seperti itu tentang si Ridwan. Karena bukan satu atau dua orang yang bilang bagaimana sifat Ridwan padaku. Pernah aku ingin menanyakannya langsung pada Ridwan, namun aku takut Ridwan akan berpikir aku memperhatikannya atau apalah itu. Pernah beberapa kali mencoba menghindar saat ia berusaha mendekatiku, tapi tetap saja
Lagi dan lagi seperti tidak kapok menerima perlakuanku itu. Sekitar pukul 4 sore pekerjaanku sudah usai. Berjalan dengan Risna dan Cindy menuruni tangga. Fitri, panggil dari seorang wanita membuatku menghentikan langkah. Ternyata Teh Mila. Iya Teh, ada apa? Jawabku bertanya. Dia melambaikan tangan menyuruhku datang padanya. Pasti soal Bang Saldi lagi tuh, ujar Risna. Ya udah, kami pulang duluan aja ya. Gak apa-apa kan Fit? Timbal Cindy. Iya gak apa-apa kok. Hati-hati ya calon kakak ipar, jawabku. Alah, sungut Cindy dengan memonyongkan bibirnya. Setelah kedua sahabatku itu berlalu, aku segera berjalan ke Teh Mila yang berdiri di ambang pintu ruangannya. Ada apa Teh? Tanyaku saat sampai di hadapannya. Yang jemput kamu pulang siapa? Tanya Teh Mila. Mungkin bapak Teh. Kenapa memang? Tanya. Oh gak apa-apa, kirain gak ada yang jemput, biar Teteh aja yang nganterin. Tapi ternyata ada bapak ya. Ya udah hati-hati ya, sekalian ini buat Bang Saldi, ujar Teh Mila menyodorkan kotak kecil entah berisi apa. Aku menerimanya dengan bingung dan melangkah pergi setelah Teh Mila kembali memasuki ruangannya. Keluar dari pabrik dan berjalan di parkiran, sudah banyak karyawan yang pulang. Terlihat dari hanya tinggal beberapa motor yang terparkir di parkiran. Aku lihat Tias berjalan ke arahku sembari tersenyum. Udah mau pulang? Tanyanya saat sudah sampai di hadapanku. Iya nih, kamu? Tanyaku balik. Sama juga, aku anterin pulang ya. Ah nggak usah Yas, ini paling bapak bentar lagi datang. Tolakku halus. Aku tidak mau terlalu muda ikut dengan pria yang baru saja aku kenal. Apalagi kemarin malam bapak sudah melihatku dengan Ridwan. Apa pikir beliau nanti jika melihatku berboncengan dengan pria yang berbeda? Gak apa-apa kok, siapa tahu bapak gak datang. Lagian kan kita searah, tambah Tias sedikit memaksa. Aku tidak menjawab, hanya terdiam memikirkan alasan yang tepat untuk menolak. Namun Tias langsung menggenggam tanganku dan mengajakku ke motornya. Woi, maksud lu apaan? Tiba-tiba Ridwan berlari dari pos satpam ke arahku dan Tias, menepis tangan Tias dari tanganku dengan kasar, kemudian berdiri di hadapanku. Lu gak usah ikut campur, ini urusan gua sama Fitri, balas Tias tidak terima. Lah, gua udah lama kenal sama Fitri, lu aja anak baru yang sok-sokan pengen deket. Udah berani juga pegang tangan dia tanpa izin orangnya. Lu bilang lu cowok, sungut Ridwan emosi. Idih, baru juga kenal udah sombong lu, brengsek, emosi Tias. Lalu berlaru pergi menaiki motornya dan meninggalkan kami berdua dengan tatapannya yang tajam ke arah Ridwan. Kamu gak apa-apa kan? Tanya Ridwan padaku yang saat itu hanya terdiam tegang melihat mereka. Enggak kok, jawab. Jangan biarin cowok kayak gitu bisa bebas nyentuh-nyentuh kamu Fit, sambung Ridwan, kemudian berlalu pergi, sempat memberikan senyum padaku. Aku yang mendengarnya berkata seperti itu, bukannya marah, malah berpikir ucapan Ridwan itu benar. Walaupun itu bukan kemauanku, namun tetap saja salahku juga yang tidak kuasa menolak saat diperlakukan seperti itu. Padahal Ridwan saja yang sudah lama kenal denganku, bahkan beberapa kali menunjukkan perhatiannya padaku, tidak pernah berani menyentuhku. Hanya menggoda dengan nada candaan yang selalu aku tanggapi dengan tatapan mata tajam yang membuatnya langsung berhenti menggodaku. Walaupun nantinya pasti kembali ia menggoda lagi. Mungkin sudah menjadi sifat yang melekat di dia, makin menambah komentar karyawan lain tentang sifat Ridwan yang suka mempermainkan wanita itu benar. Tidak lama aku lihat bapak datang. Bapak berhenti di depan gerbang pabrik dan terlihat mengobrol dengan Pak Indra. Ya karena sudah beberapa kali mereka berdua bertemu, jadi mungkin sudah sering mengobrol bareng. Aku melambai ke bapak lalu melangkah ke arahnya, sempat memberikan senyum ke Ridwan yang dibalas dengan senyuman pula. Hati-hati cantik, gemes, ucap Ridwan tertawa sebelum aku berlalu pergi. Apa dia tidak takut didengar bapak? Batinku tidak habis pikir dengan anak satu itu, hanya membalasnya dengan pincingan mata yang membuatnya langsung terdiam dan pura-pura mengalihkan pandangan. Malamnya aku yang tengah bosan di kamar sehabis sholat isya, teringat kembali dengan kotak yang diberikan oleh Teh Mila. Karena penasaran, aku mengambilnya yang aku simpan tadi di dalam tas, sebuah kotak kayu kecil yang cukup berat. Aku yang penasaran memutuskan membuka kotak itu, sebuah jam tangan di dalamnya.
berwarna hitam dengan kaligrafi lafaz Allah dan Nabi Muhammad berwarna emas di tengah jam tangan itu. Cukup mewah dengan warna jarum yang mengkilap. Kok Teh Mila kasih ini ke Kak Saldi ya? Kapan mereka dekat? Batinku dalam hati bertanya-tanya. Tidak mau terlalu berpikir, segera aku raih ponsel dan mencari nomor Kak Saldi. Rindu juga rasanya dengan kakakku yang satu ini. Kan kakakku emang cuma dia ya? Halo, assalamualaikum. Dek, ada apa? Suara Kak Saldi setelah panggilan terhubung. Waalaikumsalam kak, kakak lagi ngapain itu? Jawabku sekedar basa-basi. Ini kakak lagi istirahat. Kabar kamu dan bapak sama ibu gimana dek? Ujar Kak Saldi. Alhamdulillah baik kak. Kakak gimana? Tanyaku balik. Baik kok, kangen dengar suaramu itu, ujarnya. Loh, sama suaraku aja, orangnya enggak kak, ucapku manja. Setelah mengobrol sekedar melepas rasa rindu dan bercanda dengan Kak Saldi, aku mulai serius dan bertanya tentang hubungan dia dan Teh Mila. Kak, aku pengen nanya sesuatu boleh? Ada apa ini, kok bau-baunya ada sesuatu? Nanya apa emang dek? Jawab Kak Saldi. Jangan marah ya kak, tanyaku memastikan. Tidak mau Kak Saldi sampai tersinggung apabila aku bertanya tentang Teh Mila. Bukannya apa, walaupun kakakku itu jarang sekali marah, bahkan mungkin bisa aku hitung dengan jari. Namun tetap saja ngeri juga rasanya apabila dia sudah marah. Aku akan didiemin tanpa ditemani mengobrol beberapa hari. Bahkan pernah dia tidak menemaniku bicara selama 1 minggu saat aku kedapatan mengecat rambut dulu waktu SMP. Itu pun karena diajak oleh teman sekelasku. Makanya sebisa mungkin aku tidak mau lagi membuatnya marah. Iya, enggak kok. Palingan kalau kakak marah mukul teman kakak yang di samping kakak ini. Jawabnya tertawa diiringi suara teman Kak Saldi yang terdengar kaget. Kakak sejak kapan kenal Teh Mila? Tanyaku agak kikuk. Teh Mila? Balas Kak Saldi memastikan. Iya kak, masa teh pucuk? Ujarku sedikit bercanda. Emang kenapa dek? Kok tiba-tiba nanya gitu? Tanya balik Kak Saldi. Ini kemarin waktu aku pulang kerja, Teh Mila ngasih sesuatu, katanya buat kakak, balasku. Wah, ngasih apaan tuh dek? Baju koko sama jam tangan kak. Mana coba, kirim fotonya dek, ucapnya penasaran dengan nada senang. Idih, pertanyaanku aja belum dijawab, jawab dulu lah kak, paksaku ingin tahu. Kepo sama urusan orang tua, balasnya. Tua, beda 3 tahun doang juga. Udah, nanti kakak ceritain kalau udah pulang. Intinya, adik setuju kan kalau Teh Mila jadi kakak iparmu? Tanya Kak Saldi tertawa, membuatku tersedak. Apa? Kak ipar? Tanyaku heran. Tidak ada jawaban. Suara Kak Saldi di balik telepon pun seperti terputus-putus. Beberapa saat kemudian suara tanda panggilan terputus. Aku coba kembali menelpon nomor Kak Saldi, namun tetap panggilan tidak tersambung. Mungkin ponsel Kak Saldi lowbat, pikirku. Ku taruh HP dan jam tangan yang ada di tanganku, merebahkan badan dengan pertanyaan yang belum terjawab. Lalu mataku terpejam hingga seperti biasa terbangun di pagi hari. Sholat, mandi dan pamit pada ibu. Karena hari ini ibu tidak berangkat ke kebun, katanya badan beliau capek. Bapak sudah pergi subuh tadi, hingga terpaksa harus berjalan kaki atau enggak nungguin ojek lewat. Aku berjalan keluar ke jalan desa, tempat biasa aku menunggu ojek. Belum sampai di luar jalan, aku melihat seorang pria menunggu dengan duduk di atas motornya. Aku memincingkan mata memperhatikan seksama pria itu. Lah, itu kan Tias, batinku setelah melihat motor yang ia gunakan. Aku berjalan menghampirinya yang kemudian ia menoleh dan tersenyum padaku. Ngapain kamu di sini, Yas? Tanyaku setelah sampai di dekatnya. Kan aku udah bilang bakal jadi ojek pribadimu, jawab Tias menepuk jok belakang menyuruhku naik. Karena tidak mau dilihat tetangga, takut mereka berpikir apa-apa, aku segera naik dan menyuruhnya cepat-cepat pergi. Di perjalanan tidak berhenti Tias mengoceh tentang apapun, menanyakan kesukaanku serta apa-apa yang tidak aku sukai. Aku menjawabnya dengan singkat, tidak mau terlalu meladeni pria ini. Toh kami juga baru kenal beberapa hari kan. Sampai di pabrik, aku menyuruhnya menurunkanku di depan pabrik saja.
Tidak enak mendapat tatapan mata dari karyawan lain, bagaikan seperti menjadi pusat perhatian dari mereka. Loh, kok berhentinya di sini? Kan bisa sampai masuk di parkiran aja, ucap Tias menanyakan mengapa aku menyuruhnya berhenti. Udah nggak apa-apa, lagian itu temanku biar barengan masuk, jawabku menunjuk Cindy dan Risna yang berjalan beriringan di pinggir jalan. Fitri, teriak Cindy melambaikan tangan saat melihatku. Kemudian diikuti oleh Risna. Loh, kalian barengan lagi? Roman-romannya ada sesuatu nih, ujar Risna. Enggak kok, tadi kebetulan pas mau kesini papasan sama Tias, iya kan? Jawabku meminta Tias mengiyakan ucapanku. Enggak, tadi aku sengaja nungguin kamu, Fit. Udah setengah jam loh aku nunggu. Kalau teman kamu mikirnya kita ada apa-apa juga enggak masalah, balas Tias membuatku jengkel. Mengapa ia malah menceritakan yang sebenarnya pula? Ya udah aku duluan, ujar kembali Tias melajukan motornya ke dalam pabrik. Cie, berangkat kerja ditungguin Ayang, ejek Cindy menyikut-nyikut pundakku. Ish, apaan sih? Ujarku risih. Tapi beneran, kamu gak ada apa-apa sama Tias, Fit? Tanya Risna ingin tahu. Baru saja aku hendak menjawab, Ridwan datang berjalan dari pos satpam berhenti di depan kami bertiga. Tadi kamu bilang apa? Tanya Ridwan pada Risna. Yang mana, Rid? Tanya balik Risna bingung. Itu tentang Fitri suka sama Tias, itu bener, balas Ridwan. Enggak gitu, salah denger kamu. Udah gak usah bahas Tias ah. Aku menyela perbincangan mereka dan menyeret tangan kedua sahabatku untuk segera memasuki pabrik. Tidak mau obrolan tentang Tias berlanjut, Ridwan hanya terdiam memandangi kami bertiga yang sudah masuk ke dalam pabrik. Sempat aku menoleh melihatnya masih berdiri terdiam. Kasihan juga, sebenarnya jujur aku nyaman dengan Ridwan. Salah satu sifatnya yang aku suka adalah tahu batas wajar, tahu bagaimana menghargaiku, walaupun seringkali sifatnya yang suka menggodaku membuatku jengkel. Apalagi beberapa cowok yang menggodaku berhenti akibat mendapat ancaman dari Ridwan, hingga aku merasa bisa sedikit lebih tenang. Sepulang kerja sekitar pukul 4:30 sore, karena ada pekerjaan yang harus aku selesaikan sedikit sebelum pulang. Cindy dan Risna pun sudah pulang duluan, sempat mau menungguku namun aku memaksanya pulang saja. Berjalan seorang diri ke parkiran, hanya aku lihat Tias yang duduk di atas motornya. Pasti nungguin aku lagi tuh, batinku sudah tahu. Mencoba berjalan sedikit menghindarinya karena tidak tahu alasan apa untuk menolaknya sebentar jika menawarkan ingin mengantarku pulang. Fitri, teriak Tias memanggilku. Aku menghentikan langkah. Menarik nafas, Tias melihatku. Iya ya, ada apa? Tanyaku. Tias berjalan mendekatiku dengan tersenyum. Kerjaannya udah selesai? Ya udah nih, kamu kok belum pulang? Nungguin Tuan Putri pulang, jawab Tias sembari nyengir. Ah, siapa? Tanyaku kurang peka menangkap maksud perkataan Tias. Ya siapa lagi kalau bukan kamu, Fitri, balas Tias mencubit pipiku. Aku yang risih disentuh oleh pria yang bukan keluargaku pun menepis tangannya, ingin marah namun aku tahan. Kemudian lagi-lagi Ridwan melangkah dari pos satpam menghampiriku. Lah, ini anak muncul terus kayak hantu, batinku melihatnya. Ayo Fit, ucap Ridwan mengajakku pergi. Kemana? Tanyaku bingung. Ayo ikut aja, tenang, aku gak kayak cowok lain yang berani nyentuh kamu, ujar Ridwan memandangi Tias dengan tatapan tajam. Aku yang sudah risih karena perlakuan Tias tadi hendak mengikuti Ridwan, namun tanganku ditahan oleh Tias. Aku anterin kamu pulang, Fit, ujar Tias. Woi, ngerti bahasa manusia gak sih? Udah dibilangin jangan nyentuh Fitri, lu tuli ya, bentak Ridwan pada Tias. Tias tidak menggeming, hanya balas memandangi Ridwan dengan tajam juga. Waduh, urusan anak muda, ucap Pak Indra berjalan ke arah kami bertiga yang berdiri tegang di parkiran pabrik. Untung saja setelah Pak Indra datang, Tias langsung melepas genggaman tangannya dariku. Maaf aja nih ya, Bapak sebagai orang tua kan juga pernah muda, jadi Bapak tahu masalah kalian ini, tambah Pak Indra berusaha membuat sedikit suasana mencair. Neng, panggil Bapak. Tepat sekali Bapak datang berhenti di depan gerbang pabrik sambil melambaikan tangan padaku. Aku bernapas lega, tidak mau terjebak di tengah suasana seperti ini. Ayo Neng Fitri, Bapak temenin,
anak muda ngalah dulu ya, ujar Pak Indra sambil tertawa. Aku mengikuti Pak Indra di belakang, masih melihat Tias dan Ridwan berdiri diam memandangku naik ke motor bapak. Itu siapa, Neng? Tanya bapak padaku setelah sudah jauh dari pabrik. Oh, itu Pak Indra, Pak. Kirain sudah tahu dengan Pak Indra kan? Jawabku. Bukan, yang 2 orang laki-laki itu, tambah bapak. Jelek. Tenggorokanku terasa tertahan, tidak tahu harus bilang apa. Itu teman kerja Fitri, Pak. Jawabku agak takut. Oh, ujar bapak tanpa melanjutkan pertanyaannya. Kembali melajukan motor tepat jam 5 sore lewat. Aku dan bapak sudah sampai di rumah. Neng, lebih baik segera memutuskan pilihan Neng. Jangan membuat seorang lelaki berharap. Karena bila laki-laki sudah sakit hati, akan panjang urusannya, ucap bapak sebelum aku melangkah memasuki rumah. Iya, Pak. Jawabku lirih mengerti apa maksud perkataan bapak tadi. Pasti dia berpikir tentang Tias dan Ridwan. Itu juga salahku sih. Tidak bisa dengan tegas menolak salah satu atau kedua orang itu untuk berhenti mendekatiku. Setelah sholat Isya, aku yang sedang minum terlonjak kaget saat tiba-tiba gelas yang ada di genggaman tanganku terjatuh dan pecah. Tanganku gemetar, perasaanku menjadi tidak enak. Terlintas wajah dan senyum dari Kak Saldi. Astagfirullah, liriku duduk di kursi meja makan, mencoba menstabilkan degupan jantung yang tidak normal ini. Astaga, apa yang terjadi dengan kakak? Batinku. Ku coba menghubungi nomor Kak Saldi tapi panggilanku tidak tersambung. Ku coba beberapa kali, hasilnya tetap sama. Aku tertidur dengan perasaan tidak enak, memikirkan keadaan Kak Saldi di sana. Kenapa dan apa yang terjadi padanya? Hingga aku merasakan firasat buruk tentangnya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.